Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan psychopreneur. Psychopreneur ini sebenarnya terkait dengan dua istilah ya, psikologi dan entrepreneur. Jadi tentunya ini mengarah pada sebuah usaha ya, sebuah wirausaha dan memang tentunya kita perlu untuk mengembangkan agar kita tidak selalu tergantung pada orang lain, tetapi bisa mandiri, bisa mengembangkan lapangan kerja, dan bahkan mungkin menciptakan lapangan kerja. Nah, kita akan mulai dengan belajar terkait dengan psychopreneur. Psychopreneur sendiri itu sebenarnya diambil dari dua bahasa atau dua kata ya, psikologi dan entrepreneur. Nah, secara keseluruhan bisa kita maknai berwirausaha dengan menggunakan pendekatan ilmu psikologi. Jadi, ketika kita berwirausaha, ketika kita melakukan sebuah eee, mengembangkan usaha kita tentunya pendekatan-pendekatan yang kita gunakan adalah psikologi. Tapi bisa juga psychopreneur di sini berwirausaha dalam bidang psikologi, khususnya, pengembangan sumber daya manusia. Misal seperti kita menjadi motivator atau menjadi trainer ya. Atau kita bikin semacam rumah untuk peningkatan potensi bagi masyarakat, ya. Bikin entah itu bikin LSM, entah itu bikin sebuah, usaha yang mana usahanya itu memang lebih banyak bergerak di bidang jasa dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, tentunya dua penjelasan terkait dengan psikopreneur tersebut bisa kita kolaborasikan, yang intinya bagaimana kita bisa, lebih mandiri dalam mengembangkan potensi kita, dalam mengembangkan usaha kita, sehingga di situ kita menjadi seseorang yang bisa menciptakan lapangan kerja dan mengembangkannya. Eee, Psikologi untuk entrepreneur tentunya kita lebih mengenali diri kita dan orang lain. Jadi, kalau kita memanfaatkan psikologi untuk usaha itu tentunya pendekatannya kan psikologis ya. Jadi kita berusaha yang pertama itu harus ya mengenali diri, kira-kira passion saya ini usaha apa dan kelebihan-kelebihan saya ini apa, itu harus kita kenali, agar ketika usaha itu, bisa betul-betul kita senangi. Kalau sudah kita senangi, akan sangat mungkin untuk bisa terus kita kembangkan. Jadi, bagi kalian yang ingin berwirausaha, ya memang harus betul-betul kita kenali passion kita itu, ingin usaha apa, itu yang pertama gitu ya. Dengan usaha itu, meskipun sekarang masih kecil, tetapi kalau kita tekuni, ya, kita senangi, tentunya akan, lebih berkembang ya, ketika kita mulai berpikir yang lebih besar.
Nah, selain mengenali diri sendiri pun kita perlu kenal orang lain. Artinya kita harus memahami bagaimana perilaku orang lain itu terkait dengan usaha kita, ya. Jadi itu kita kenali, kita bisa melakukan observasi, bisa melakukan survei, atau mungkin bisa melakukan wawancara ya kecil-kecilan ya, dengan orang di sekeliling kita yang mungkin itu terkait dengan usaha kita. Jadi, tentunya entrepreneur dengan pendekatan psikologi itu tidak hanya sekedar bonek, ya, tidak hanya sekedar nekat, pokoknya usaha, tetapi ya dengan penuh perencanaan, dengan penuh pertimbangan dan keyakinan bahwasanya kita memang serius untuk berwirausaha atau entrepreneur. Kalau segala sesuatu tidak dilakukan dengan serius ya akhirnya akan sia-sia. Oke, yang berikutnya terkait dengan kompetensi ya yang perlu kita miliki sebagai psikopreneur. Yang pertama itu kita harus memiliki yang namanya leadership. Leadership ini penting ya. Rata-rata seorang entrepreneur itu ya memiliki leadership yang bagus. Karena kalau tidak memiliki leadership yang bagus itu bagaimana bisa mengembangkan usahanya, ya. Jadi minimal leadership ini ya kita mampu memimpin diri kita sendiri, ya. Kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, tentunya akan lebih mudah ketika kita memimpin orang lain. Nah, jadi kemampuan menjadi seorang pemimpin ya di era sekarang ini memang sangat penting karena kita dituntut bisa mengambil keputusan yang cepat ya, yang, kebaikannya itu tidak hanya diri kita, tetapi juga orang di sekeliling kita, termasuk orang yang kita pimpin. Nah, ini pentingnya, menjadi seorang pemimpin atau memiliki karakter atau kompeten leadership, ya. Jadi kalian juga bisa belajar-belajar ya, bagaimana menjadi seorang leader yang, baik ya, dari berbagai media yang ada. Yang kedua adalah communication. Jadi komunikasi sekarang ini juga sangat penting, apalagi komunikasi di era global seperti sekarang ini, ya minimal itu kita memiliki, kemampuan bahasa internasional yang kita kuasai. Contoh misalkan bahasa Inggris, ya karena kita sekarang sudah tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang dan waktu begitu ya, kapanpun, dimanapun kita bisa komunikasi. Nah ini pentingnya ketika kita terjun dalam bidang wirausaha. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menguasai yang namanya IT, ya. Kenapa? Karena sekarang kita tidak bisa lepas dengan dunia IT. Nah, IT literasi ini menjadi penting karena di sini menjadi, sumber belajar ya. Jadi kita hidup itu kan selalu terus belajar dan terus berkembang, maka salah satu, sumber belajar kita ya lewat IT literasi ya, atau yang bisa kita manfaatkan ya dunia internet itu. Jadi kita cari apa saja, insya Allah akan menemukan berbagai wawasan, berbagai pengetahuan, bahkan kita juga bisa mengaplikasikan apa yang kita miliki agar juga bisa dipahami oleh orang banyak. Nah, ini pentingnya kita memiliki, IT literasi agar ya terus bisa belajar dan berkembang. Dan yang keempat adalah kreatif. Kreatif di sini tentunya kita harus bisa berpikir kritis dan inovatif, tidak stagnan, harus selalu menciptakan untuk, selalu berpikir berkemajuan.
Ibaratnya kita bisa harus, lebih baik dari sekarang lah ya, dan terus membuat kreasi-kreasi, menciptakan, kreasi-kreasi yang mana sebenarnya itu mengembangkan diri kita dan juga mengembangkan orang di sekeliling kita. Jadi tidak selalu monoton ya. Nah, tentunya kita harus berpikir kritis, menganalisis berbagai situasi, ya, menganalisis berbagai masalah. Tentunya akan kita temukan berbagai solusi-solusi yang di mana tentunya akan lebih baik dan lebih maju, ya, lebih inovatif. Nah, jadi, kreatif ini menjadi sangat penting bagi psychopreneur ya, atau bagi kita semua. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini tentunya kita butuh kerjasama dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri akibatnya ya, karena kita adalah makhluk sosial dan tentunya harus saling menjalin jejaring dengan orang lain. Apalagi kalau kita ingin berwirausaha, nggak bisa kita itu, berjalan sendiri, ya. Salah satu poin penting yaitu bekerja sama. Bekerja sama dengan nasabah kita, bekerja sama dengan klien kita, bekerja sama dengan orang di sekeliling kita. Nah, itu semua akan juga mengembangkan usaha kita. Nah, kompetensi ini yang perlu kita miliki ya, barangkali kalian yang ingin terjun dalam dunia psikopreneur. Oke, sebelum kita akhiri ada beberapa tugas penting yang kalian harus tuliskan. Jadi coba dituliskan ya sikap-sikap yang perlu dimiliki seorang psikopreneur atau entrepreneur ya. Jadi menurut apa yang kalian pahami saja, kira-kira, sikap seperti apa sih yang perlu dimiliki seorang psikopreneur? Demikian mungkin kurang lebihnya dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.